Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai bakteri. Adapun anggota dari kelompok kami yang pertama Monica Asniar Wulandari NST NIM 2102055145, yang kedua Nerti Bulolo NIM 2102055147, yang ketiga Julia Christine Sitorus NIM 2102055137, yang keempat Della Puspita NIM 2102055123, dan saya sendiri Putri Sortape Sihombing NIM 2102055151. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang bakteri. Bakteri merupakan gugus organisme yang tidak memiliki membran inti sel. Organisme ini termasuk ke dalam domain prokariota dan memiliki ukuran paling kecil atau dalam mikroskopis, serta memiliki peran akbar dalam kehidupan di bumi. Salah satu struktur bakteri yang merupakan dinding sel. Bakteri ini bisa diklasifikasikan dalam dua gugus akbar sesuai struktur dinding selnya, yaitu bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Bakteri gram positif memiliki dinding sel yang tersusun dari lapisan peptidoglikan atau sejenis molekul polisakarida yang tebal dan asam teicoat. Sedangkan gram negatif memiliki lapisan peptidoglikan yang lebih tipis dan memiliki struktur lipoposakarida yang tebal. Cara yang digunakan kedua macam gugus bakteri ini dikembangkan oleh ilmuwan Demar Hans Christian Gram pada tahun 1884. Baiklah, saya selanjutnya akan menjelaskan tentang morfologi bakteri. Sesuai bentuknya, bakteri dibagi menjadi 3 bagian kelompok akbar, yaitu pertama yaitu adalah kokus. Kokus merupakan bakteri yang berwujud bulat seperti bola dan memiliki beberapa variasi seperti berikut. Yang pertama ada mikrokokus, yaitu bola kecil dan tunggal. Yang kedua itu ada diplococcus, yaitu berganda 2. Yang ketiga ada tetracoccus bila bergandengan 4 dan membentuk bujur sangkar. Yang kelima itu ada sarkina bila bergerombol dan berbentuk kubus. Yang kelima itu ada staphylococcus atau bila bergerombol. Dan yang terakhir itu ada streptococcus, yaitu bila bergandengan dan membentuk rantai. Dan selanjutnya ada basil atau bacillus, merupakan gugusan bakteri yang berwujud batang atau silinder dan memiliki variasi sebagai berikut. 1. Diplobacillus bila bergandengan 2-2. Yang kedua ada streptobacillus bila bergandengan membentuk rantai. Yang selanjutnya ada Spirillum atau Spirillum, merupakan bakteri yang lengkung dan memiliki variasi sebagai berikut, yaitu 1. Vibrio atau bentuk koma bila lengkung kurang dari setengah lingkaran. Yang kedua ada Spiral bila lengkung lebih dari setengah lingkaran. Yang ketiga ada Spricote bila lengkung membentuk struktur yang fleksibel. Dan selanjutnya ada bentuk tubuh atau morfologi bakteri dipengaruhi oleh kondisi anggota yang terkait, medium, dan usia. Walaupun secara morfologi berbeda-beda, bakteri tetap merupakan sel tunggal yang bisa hidup mandiri bahkan masa terpisah dari koloninya. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang replikasi bakteri. Replikasi DNA adalah proses penggandaan rantai ganda DNA pada sel. Replikasi DNA terjadi sebelum pembelahan sel prokariota, terus-menerus melakukan replikasi DNA pada eukariota. Waktu terjadinya replikasi DNA telah diatur, yaitu pada fase siklus sel sebelum mitosis atau meiosis 1. Saya akan melanjutkan materi tentang proses infeksi bakteri. Proses infeksi bakteri terjadi karena bakteri yang merugikan masuk ke dalam tubuh dan berkembang biak dengan cepat. Bakteri tersebut dapat menginfeksi organ tubuh tertentu seperti paru-paru, ginjal, bahkan otak. Selanjutnya, bakteri yang menguntungkan. Di bawah ini beragam jenis bakteri di dalam usus yang bisa menguntungkan tubuh. Yang pertama, Lactobacillus
acidophilus, yang kedua Lactobacillus salivarius, yang ketiga Lactobacillus rhamnosus, yang keempat Lactobacillus plantarum, yang kelima Streptococcus thermophilus, yang keenam Saccharomyces boulardii, yang ketujuh Bifidobacteria infantis, dan yang terakhir Bifidobacteria bifidium. Selanjutnya, salah satu peran bakteri yang pertama Lactobacillus acidophilus, yakni bakteri yang digunakan dalam pembuatan makanan dan mengandung probiotik. Kamu bisa menemukannya dalam yogurt dan produk fermentasi kedelai seperti tempe dan tahu. Suplemen mengandung mikroba ini umum digunakan untuk mengatasi infeksi pada vagina atau vaginosis. Selain itu, Lactobacillus acidophilus juga dapat digunakan dalam membantu pengobatan diare pada anak-anak maupun orang dewasa. Yang terakhir, Lactobacillus salivarius. Biasanya ditemukan dalam saluran pencernaan manusia dan produk-produk fermentasi. Bakteri baik ini merupakan salah satu mikroba yang paling sering muncul di dalam rongga mulut dan usus tidak lama setelah kamu lahir. Di dalam tubuh, Lactobacillus salivarius menghambat pertumbuhan Helicobacter pylori, yaitu bakteri jahat yang menyebabkan tukak lambung. Mikroba ini juga bisa mematikan patogen lain di dalam mulut yang menjadi penyebab bau mulut. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.